Pada tanggal 20 November 1956, pukul 6 pagi, kesunyian di kompleks asrama RPKAD di Batu Jajar pecah oleh rentetan bunyi tembakan, dan seorang pria muda berpangkat letnan bernama Benny Murdani berlari menggenggam sepucuk pistol dan lari keluar setelah mendengar rentetan senjata di mes RPKAD itu. Walau sempat ditodong senjata oleh para bintara, tetapi Letnan Benny dilepaskan kembali karena Benny selama 1 bulan masih cuti sakit, sehingga dinilai oleh para bintara tersebut sebagai tidak tahu menahu dalam proses perkembangan peristiwa sebelumnya. Benny segera mengikuti dari belakang rombongan bintara pimpinan Sersan Mayor Agus Hernoto. Ia sempat melihat beberapa perwira RPKAD sudah ditahan di dalam sebuah ruangan. Sementara sejumlah bintara sambil melelehkan air mata secara emosional mengungkapkan isi hatinya kepada para perwiranya dan merasa ditipu oleh Komandan RPKAD Mayor Jailani. Perwira RPKAD yang diamankan para bintara tersebut diketahui beberapa waktu lalu bergerak ke Kranji Bekasi dengan rencana bergabung dengan pasukan lain untuk menculik KSAD AH Nasution. Walau operasi penculikan itu gagal, tetapi dalam satu briefing, Komandan RPKAD Mayor Jailani berniat melakukan hal itu lagi dan memberi waktu kepada prajuritnya untuk mengambil sikap dalam 2x24 jam. Letnan Benny terkejut sekali ketika menyaksikan adegan yang kurang lazim itu. Jawaban para bintara hampir semua sama, bahwa komandan dan para perwira ini mengkhianati mereka. Dan para bintara berniat membunuh perwira mereka karena merasa telah dikhianati dalam pelibatan para bintara dalam operasi Kranji tersebut. Suasana sudah menjadi teramat panas. Para perwira yang diringkus terlihat sangat pasrah, sedangkan para bintara nampak semakin tidak sabar menunggu aba-aba untuk menarik picu senjatanya. Letnan Benny yang menjadi satu-satunya perwira senior RPKAD yang pada pagi hari itu tidak ikut diringkus, dalam kondisi belum sepenuhnya sadar tentang situasi yang sedang terjadi saat itu. Dan justru muncul keberaniannya. Taruh itu semua senjata, teriak Letnan Benny keras. Dalam ingatannya hanya ada satu tujuan, pertumpahan darah antar kawan di RPKAD harus segera diatasi. Mendengar perintah itu, para bintara mengikuti perintahnya. Selanjutnya Benny bergerak menuju sekolah staf dan komando Angkatan Darat. Benny waktu itu sudah mendapat informasi Mayor Jailani pagi hari sudah berangkat ke kompleks SSKAD untuk mengikuti upacara ulang tahun Lembaga Pendidikan Perwira Lanjutan ini. Sebagai seorang perwira remaja, Benny merasa agak ragu untuk memaksa masuk ke tempat upacara di SSKAD yang penuh dengan petinggi TNI, bahkan Presiden RI Bung Karno. Tetapi demi menyelesaikan permasalahan yang ada, maka Benny bersikeras bertemu Komandan Mayor Jailani. Bertemu Jailani, Benny dengan ringkas menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi pagi itu di Batu Jajar, serta Benny juga memberikan jaminan atas keselamatan pribadi Mayor Jailani. Meskipun begitu, Benny juga langsung mengingatkan komandannya agar jangan kembali dulu ke Batu Jajar. Mengenai penyelesaian selanjutnya atas peristiwa ini, Benny mengajukan saran agar bisa ditangani sendiri oleh Kesatuan RPKAD. Dihadapkan pada situasi demikian, Jailani tidak bisa lagi berbuat lain. Atas kemauannya sendiri, dia segera melepaskan pistolnya. Senjata ini diserahkannya kepada Benny. Komandan RPKAD yang biasa tegar sikapnya itu segera tampak pasrah sebelum menyerah langsung kepada anak buahnya sendiri. Tetapi persoalan di Batu Jajar belum usai. Siang itu setibanya Benny di markas RPKAD kembali, sejumlah tank dari Kesatuan Kavaleri datang mengepung asrama RPKAD tersebut. Pasukan ini ternyata digerakkan oleh Kapten Supomo,
mantan wakil komandan RPKAD yang sedang mengikuti tugas belajar di SSKAD. Kapten Supomo berteriak lantang, menyuruh para pasukan di RPKAD untuk menyerah. Nampaknya Supomo telah mendapat laporan mengenai apa yang terjadi pada pagi hari di Batu Jajar. Ia kemudian mengambil inisiatif untuk mengajak anak buahnya dengan beberapa tank ke lokasi. Sebagai mantan anggota RPKAD, dia merasa masih ingin campur tangan untuk mencoba membantu menyelesaikannya. Tetapi sebuah versi lain menyebutkan kemungkinan Kapten Supomo memang telah menggalang kerjasama dengan para bintara yang merasa kecewa dengan sikap komandan RPKAD. Sehingga pada hari itu, dia sengaja memimpin tank-tanknya menuju ke Batu Jajar agar bisa bergerak bersama untuk meringkus para perwira RPKAD. Letnan Beni kembali harus kerja keras, segera turun tangan menyelesaikan kemelut ini. Ia bukan termasuk kelompok perwira yang terlibat dalam peristiwa Kranji. Tetapi dia juga bukan bagian dari para bintara yang kecewa. Ia mendekat kepada Supomo yang sedang berdiri di atas tank dan memujuk Kapten Supomo untuk menarik pasukannya kembali ke markas kavaleri. Setelah menyadari tindakannya, maka Supomo akhirnya mengikuti bujukan Beni. Kapten Supomo kemudian mengajak pasukannya kembali ke pangkalan kavaleri di Bandung. Akhirnya, kegelisahan di asrama Batu Jajar tidak menjadi bertambah parah dan permasalahan selesai hari itu juga. Hari yang cukup menegangkan, di luar dugaan malahan bisa berakhir tanpa jatuhnya korban. Sebuah pertumpahan darah antar sesama anggota kesatuan RPKAD terhindarkan oleh sebuah tindakan letnan muda, Beni Murdani, yang kelak menjadi pucuk pimpinan di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.